Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tidak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menanggapi sebuah pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Ia mengatakan dunia hukum tahu bahwa tidak setiap tindak pidana bisa menggunakan restoratif justice. Adapun pasal yang dipakai untuk mengancam Mario itu termasuk tindak berat tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP lebih, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP lebih, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan mengatakan tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan D 17 tahun hanya terbuka terhadap pelaku AG 15 tahun. AG mendapat peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Ia mengatakan statement Kajati DKI Jakarta memberikan peluang untuk memberikan diversi kepada anak AG yang berkonflik dengan hukum. Semata-mata hanya mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, Ade mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarganya menyetujui. Adapun apabila korban dan keluarga tidak memberikan upaya damai khusus terhadap pelaku anak AG yang berkonflik dengan hukum, maka upaya restoratif justice tidak akan dilakukan. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban luka berat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.